siswa kelas 8 SMP. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang tekanan, ya. Kita lanjutkan membahas tekanan dalam zat cair, yaitu hukum Archimedes. Nah, inilah tokoh kita hari ini, ya, Archimedes. Nah, ada baiknya sebelum kita mempelajari hukum Archimedes, lihat dulu kejadian fenomena-fenomena alam sekeliling kita, ya. Misalnya ini ada sebuah kapal, ya. Kenapa kapal itu bisa mengapung, ya? Jadi kapal ini mengapung sedangkan bobotnya sangat besar sekali, ya. Nah, sedangkan batu yang kecil ini tenggelam. Ada apa ini? Kenapa benda kapal itu mengapung sedangkan batu kecil tenggelam? Contoh yang kedua, seorang anak mengangkat batu di dalam air, dia akan merasa lebih ringan. Sedangkan bapak ini mengangkat batu di darat, dia lebih berat. Nah, apa yang menyebabkan ini? Kenapa bisa demikian? Ya. Ini lagi, ada satu lagi. Jika kita menimbang benda di udara, berat baloknya 9 Newton. Ternyata begitu baloknya kita masukkan ke dalam air, beratnya menjadi 6 Newton. Ada selisih 3 Newton. Kemana 3 Newton ini? Ya. Selisih 3 Newton ini kemana? Nah, untuk itu mari kita pelajari hukum Archimedes. Percobaan Archimedes, kalian lihat di sini. Ini ada suatu percobaan menimbang batu. Alat yang digunakan itu adalah neraca, ya, ada neraca. Kemudian ini ada beban, tabung reaksi yang di sininya ada lubang pancuran dan wadah kecil untuk menampung air yang keluar. Nah, pertama kita ambil dulu, timbang di udara, beratnya 5 kilo, ya, 50 Newton. Nah, kemudian begitu kita masukkan dalam, ya, jadi ini dimasukkan, maka jelas airnya akan menetes keluar karena didesak oleh benda itu, ya. Jadi itu dimasukkan, airnya akan keluar. Kita tampung, ya. Dan neraca menunjukkan angka 3. Di sini menunjukkan angka 5, di sini menunjukkan angka 3. Kemudian ini kita timbang, ya. Ditimbang. Ternyata beratnya adalah 2. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, ya, berat di udara ini itu sama dengan 3 ditambah 2, ya. Atau di sini adalah kita sebut W udara. Di sini kita sebut dengan nama W air. Inilah yang disebut oleh 2 Newton ini disebut oleh Archimedes sebagai gaya ke atas, ya. Jadi berat zat cair ini yang jatuh itu disebut dengan nama FA atau gaya apung, ya. Jadi batu itu mendapat gaya ke atas, ya. Batu yang dimasukkan ke dalam air mendapat gaya ke atas,
yang disebut dengan nama Fa, ya, yang besarnya adalah 2 Newton. Nah, karena gaya ke atas inilah, maka berat di dalam air, ya, lebih kecil daripada di udara. Ya. Akan tetapi jika dijumlahkan, W di udara itu sama dengan berat di dalam air plus Fa. Ini hasilnya akan sama. Ya. Nah, inilah yang digunakan sebagai diterjemahkan oleh Archimedes sehingga dikenal dengan nama hukum Archimedes, yang bunyinya hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, jadi jika kita mencelupkan benda keseluruhan atau sebagian ke dalam fluida atau zat cair, maka akan menerima dorongan atau gaya ke atas. Ini kuncinya, tercelup dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas. Ini akan mendapatkan gaya ke atas atau disebut juga dengan nama gaya apung. Berapa besarnya gaya ke atas yang didapatkan oleh benda itu? Gaya apungnya yang didapat oleh benda itu adalah sama dengan berat air yang dipindahkan. Nah, mana yang dipindahkan? Ini. Kalau kalian lihat, zat cair yang dipindahkan adalah ini. Ya, sama dengan itu. Sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kemudian arahnya kemana? Arahnya adalah bertolak belakang dengan arah benda, berat benda. Berarti dia kalau berat bendanya ke bawah, berarti kayak punya ke atas. Nih, arah gaya ke atas. Nah, inilah sebagai hukum Archimedes. Ya, hukum alam yang diterjemahkan oleh Archimedes. Baik. Coba kita buat atau rumus hukum Archimedesnya. Nah, ini tadi, ya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika kita memasukkan benda sebagian atau seluruhnya ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas. Ya. Dia akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini kuncinya untuk membuat rumus. Ya. Jika kita mencelupkan benda ke dalam zat cair, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas. Ya. Yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Coba kita buat. Berarti Fa ini sama dengan W. W mana? W air. Bagaimana kita menghitung W? Kalau di laboratorium bisa kita timbang, ya, dengan menggunakan timbangan raja. Tapi kalau dalam perhitungan, W itu bisa kita lakukan dengan menghitung, ya. Masih ingat bahwa W itu sama dengan M kali G. Ya, kita ganti M kali G. Masanya siapa? Masanya air. Nah, masanya kita timbang lagi. Nah, kalau nggak menimbang gimana? Masih ingat massa jenis? Ya, ini satu rumus. Masih ingat massa jenis? Massa jenis sama dengan massa bagi volume. Nah, dari sini massa sama dengan massa jenis kali volume. Nah, masukkan di sini. Massanya ini kita ganti dengan massa jenis kali volume kali G. Massa jenisnya air, volume air yang dipindah kali berarti
gravitasi. Nah, maka hukum Archimedes bisa dituliskan rumus Archimedes itu adalah gaya ke atas sama dengan massa jenis air kali volume air yang dipindah kali gravitasi. Ya. Ini massa jenis gaya ke atas dalam hukum Archimedes itu adalah F sama dengan rho kali V kali G, dengan V itu adalah volume zat cair yang dipindah. Ya, F itu adalah gaya ke atas, massa jenis, volume, gravitasi. Ya, ini adalah rumus hukum Archimedes. Nah, setelah ditemukan hukum Archimedes, maka ada alat-alat yang sistem kerjanya berdasarkan hukum Archimedes. Yang pertama, itu kapal selam. Ya, kapal selam itu bisa tenggelam, bisa mengapung, bisa melayang. Kemudian galangan kapal, tahu galangan kapal? Itu adalah alat untuk mengangkat kapal jika terjadi masalah di bagian bawah kapal. Ya. Yang ketiga itu adalah jembatan ponton. Jembatan ponton itu ini ya, ini adalah tong-tong kosong nih, ya, ini tong kosong. Fungsinya apa? Jika airnya naik, jembatannya, tongnya naik, jembatannya ikut naik. Nah, jembatan masih bisa kita lewati. Seandainya ini beton, airnya naik, maka jembatannya akan tenggelam, tidak bisa dilewati. Tapi kalau menggunakan tong-tong kosong dengan hukum Archimedes, maka jembatannya akan naik dan kita masih bisa lewat. Nah, kita pelajari tentang ada benda-benda terapung. Kenapa ada benda terapung? Melayang, tenggelam. Nah, apa bedanya? Ya, apa yang menyebabkan benda itu ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Seperti tadi itu batu sih, kenapa sih batu tenggelam, kapalnya terapung? Ya. Nah, benda terapung itu di sini ada dua gaya, ada FA gaya ke atas dan W. W ini adalah berat benda. Nah, jika FA-nya lebih besar daripada W, maka bendanya akan terapung. Contohnya kapal yang tadi itu mengapung karena apa? Karena gaya ke atasnya lebih besar daripada berat bendanya. Kemudian ada benda melayang. Benda melayang itu terjadi jika W dan F-nya sama seimbang. Ya. Sama seimbang, maka bendanya melayang. Nah, jika F-nya lebih kecil daripada W, maka bendanya akan tenggelam. Contohnya seperti di awal tadi batu tenggelam. Kenapa batu itu tenggelam? Ya, karena W-nya, berat bendanya dibanding gaya ke atasnya, ya, FA-nya lebih kecil. Sehingga batunya tenggelam. Contoh nih, nah, kalau kita tulis benda terapung gaya ke atasnya lebih besar daripada benda melayang sama dengan benda tenggelam lebih kecil. Ya, jadi inilah tiga benda: terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, baik. Coba kita lihat contoh soal. Ini misalnya sebuah benda ditimbang beratnya 500 Newton. Ya, sebuah benda ditimbang di udara, ya. Ini di udara, ya. Jadi bendanya ini di neraca pegas, ya. Ditimbang di udara. Ini W-nya 500 Newton. Nah, kemudian benda itu ditimbang di dalam air, dicelupin, ya. Ternyata W-nya adalah 400. Nah, tentunya dia mendapatkan gaya apung, ya. Berapa gaya apungnya? Ini di udara, ini
Berarti yang ditanyakan adalah FA-nya. Nah, jawab. Ya, jelas FA itu adalah selisih W di udara kurangi W di. Nah, berarti 500 kurangi 450 adalah 50 Newton. Berarti benda itu mendapat gaya apung 50 Newton. Ya. Soal yang kedua. Nih, ada sebuah batu dengan volume 2 meter kubik tercelup ya. Dicelupkan dalam zat cair yang massa jenisnya adalah batu. Nih ya. Ini ada airnya, batunya dicelupin. Volume batu itu adalah 2 meter kubik. Kemudian massa jenis daripada air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi kita anggap 10. Nah, yang ditanya, berapakah gaya ke atasnya? Ya, yang ditanya adalah FA. Tentunya dia akan mendapatkan gaya ke atas. Kita hitung sesuai dengan rumus Archimedes. FA sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda. Ya. Massa jenis airnya berapa? 1000. Gravitasi 10, volume benda 2. Kalikan, maka hasilnya adalah 20.000 Newton. Ya, berarti dia mendapatkan gaya ke atas sebesar 20.000 Newton. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di tekanan gas.